Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Zetia Wijayanti, SNIP, MAP beserta teman-teman sekalian, untuk menyaksikan dengan saksama video yang telah disiapkan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama. Selamat menonton. Aduh, Senin lagi. Perasaan kemarin barusan Jumat deh. Baru mulai. Masa udah lesu? Semangat dong. Ingat ya, kerja keras kita hari ini tuh bakal jadi investasi di masa depan. Hah? Masa depan? Masa depan siapa? Masa depan bos itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Aduh, pagi-pagi udah bahas motivasi, bikin tambah males. Lah, ya, kalau aku sih nggak muluk-muluk ya. Minimal gaji naik lah, biar semangat gitu datang pagi-pagi. Kalau tuh gimana sih? Belum aja kerja dulu baru mikirin naik gaji. Ya udah, yuk kerja. Nanti dimarahin bos lagi. Oke, udah. Aku ngantar berkas dulu ke bos ya. Oke. Nah, dari penjelasan tadi, bagaimana konsep motivasi kerja dan mengapa pentingnya konsep motivasi kerja? Yuk simak penjelasan berikut. Yuk kita masuk kepada pembahasan pertama mengenai pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata mover yang berarti menggerakkan. Motivasi adalah cerminan dari alasan mengapa seseorang ingin melakukan sesuatu. Secara sederhana, ketika kita mendengar kata motivasi adalah proses mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tantangan motivasi. Untuk motivasi sendiri terdiri dari dua tantangan, yaitu baik dari dalam diri maupun dari luar. Untuk tantangan dari dalam diri sendiri atau intrinsik seperti kurangnya disiplin, kurangnya tujuan yang jelas, hingga kurangnya kepercayaan diri. Untuk tantangan ekstrinsik atau dari luar seperti lingkungan yang tidak mendukung atau bahkan kurang adanya penghargaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori hierarki kebutuhan, di mana teori hierarki kebutuhan ini dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Beliau merupakan seorang ahli psikolog dari Amerika, di mana beliau mengatakan bahwa teori ini menjelaskan tentang teori kebutuhan manusia, menjelaskan mengenai tingkatan dasar kebutuhan manusia hingga tingkatan yang paling tertinggi. Tingkatan kebutuhan manusia seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan keamanan, hingga kebutuhan aktualisasi diri. Kita menjadi lebih sadar bahwa motivasi itu sangat penting. Pekerja yang termotivasi akan mencari cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mereka lebih produktif dibandingkan dengan pekerja yang apatis. Pekerja yang termotivasi akan berorientasi terhadap kualitas. Nah, motivasi itu dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, baik bersifat negatif ataupun positif. Motivasi positif dalam lingkungan kerja itu dapat berupa pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan itu baik berupa uang ataupun berupa pujian ataupun pengakuan, baik dari komunikasi yang jelas dan juga persaingan yang sehat. Baik, selanjutnya itu ada teori motivasi atau theory of need, di mana teori ini dipelopori oleh McClellan yang memfokuskan terhadap tiga hal, yaitu need of achievement atau kemampuan karyawan untuk mencapai kesuksesannya dan mencapai hubungan yang sesuai dengan standar perusahaan. Yang kedua ada need of power, yaitu kemampuan untuk membangun perilaku yang sewajarnya dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada need of affiliation, yaitu hasrat untuk membangun hubungan yang lebih dekat dari rekan kerja. Teori X dan Y yang dikemukakan oleh McGregor, yang mana di dalamnya terhadap dua teori lagi. Yang pertama adalah teori X yang beranggapan bahwa seorang karyawan tidak menyukai pekerjaannya dan apabila ada kesempatan ia lebih memilih tidak melakukan pekerjaan tersebut, yang mana hal ini berisikan asumsi-asumsi negatif. Yang kedua adalah teori Y yang berisikan asumsi-asumsi positif, yang mana beranggapan bahwasanya karyawan menganggap pekerjaannya sebagai hal yang wajar serta beranggapan bahwasanya
pekerjaan merupakan tempat mereka untuk bermain dan beristirahat. Dan teori yang kedua adalah teori IRJ yang menyatakan bahwa ada 3 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan akan esensial yang mengatakan bahwasanya adanya beban kerja terhadap sebuah individu. Dan yang kedua adalah kebutuhan mereka untuk berhubungan dengan individu lainnya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan mereka untuk melakukan sebuah pertumbuhan untuk meningkatkan kreativitas serta produktivitas. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah teori pola pemikiran. Teori pola pemikiran sendiri meningkatkan bahwasanya pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah individu untuk melakukan sebuah tindakan. Hal ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah kebutuhan, kedua tindakan, ketiga dorongan, dan yang keempat adalah sebuah kepuasan. Teori selanjutnya adalah ekspektansi teori atau teori pemikiran dasar. Nah, teori ini lahir dari pandangan Viktor Fromm. Viktor Fromm itu menyebutkan bahwa yang melatar belakangi seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan yang ia lakukan adalah tentang hasil yang akan ia dapatkan pada akhirnya. Nah, teori ini memiliki 3 inti. Yang pertama adalah effort performance relationship, di mana seseorang akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ada performance reward relationship, di mana ketika ia setelah menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, maka ia mengharapkan keinginan di situ. Kemudian ada reward personal goals relationship, di mana organisasi bertujuan untuk mengabulkan permintaan atau keinginan dari harapan dari karyawan yang melakukan pekerjaan yang telah baik tersebut. Kemudian ada 3 pandangan atau 3 model motivasi dalam organisasi, yaitu model tradisional, model hubungan manusiawi, dan model sumber daya manusia. Model tradisional ini dikemukakan oleh Frederick Taylor dalam scientific manajemennya, di mana ia menyebutkan bahwa tugas manajer itu adalah memaksa karyawan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya dengan cara yang paling efisien. Nah, di mana motivasi terbesar karyawan pada saat ini adalah bahwa semakin banyak mereka memproduksi, maka semakin besar pula upaya yang akan mereka dapatkan. Nah, kemudian pandangan ini berkembang ke pendapat dari Elton Mayo. Elton Mayo dari penelitian Hawthorne-nya, yaitu hubungan manusia, di mana ternyata untuk memotivasi manusia itu diperlukan adanya pengakuan akan kontak sosial mereka, akan hubungan mereka dengan manusia satu dengan manusia lain. Jadi tidak hanya mengenai produktivitas, bahwa hubungan antar manusia itu juga mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Nah, kemudian teori ini berkembang ke teori sumber daya manusia. Teori sumber daya manusia ini menyebutkan bahwa tugas manajer bukan hanya untuk memberikan upah, tetapi tugas manajer lebih dari itu, yaitu mengembangkan potensi dari para pegawainya untuk bisa membantu organisasi melalui kemampuan-kemampuan yang dimiliki pegawainya tersebut untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.